Perkenalkan, nama saya Priska Rosalia Oktavinanda dari Fakultas FBI Universitas Surabaya, jurusan Manajemen SDM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gerakan siap mendukung vaksinasi corona. Nah, bagaimana sih sejarah dari virus corona ini? Sejarah dari virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada bulan Desember tahun 2019 lalu. Nah, kemudian virus ini dengan cepat menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia termasuk ke Indonesia. Virus ini sendiri masuk ke Indonesia tepat pada bulan Maret 2020 lalu. Nah, corona apa sih itu? Corona merupakan kumpulan virus yang menginfeksi saluran pernafasan. Bagaimana cara virus corona ini menyebar? Virus corona ini menyebar melalui percikan dahak yang dikeluarkan oleh orang yang sudah terjangkit oleh virus ini, lalu dihirup oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan juga bisa juga tidak sengaja orang tersebut melakukan kontak langsung dengan dahak tersebut. Nah, gejala apa yang biasa dialami oleh orang yang sudah terjangkit? Yang pertama itu biasanya demam, rasa tidak nyaman dan nyeri pada dada, indera penciuman yang mulai tidak berfungsi, sesak nafas, diare, batuk kering, mudah lelah, indera perasa yang mulai tidak berfungsi, dan yang paling parah tidak dapat bergerak dan berbicara atau bahkan kematian. Nah, bagaimana cara mengurangi kemungkinan terserang virus corona ini? Yang pertama yaitu mencuci tangan dengan benar, baik menggunakan sabun ataupun antiseptik. Yang kedua, wajib menggunakan masker saat berpergian. Yang ketiga, stay at home jika tidak ada keperluan mendesak. Yang keempat, walaupun meskipun kita tetap di rumah saja, kita wajib tetap menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, yang kelima, kita wajib menerapkan social distancing. Yang keenam, membersihkan lingkungan secara rutin. Yang ketujuh, wajib mengikuti program vaksinasi corona yang diadakan oleh pemerintah. Nah, apa itu vaksinasi? Vaksinasi merupakan program pemberian vaksin melalui suntikan ataupun diteteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi antibodi yang digunakan untuk menyangkal penyakit tertentu. Nah, apa sih vaksinasi corona itu? Vaksinasi corona merupakan vaksinasi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang agar terhindar dari virus ini. Nah, bagaimana cara kerja dari vaksin corona ini? Kandungan dari vaksin ini menimbulkan reaksi imunitas tubuh yang dapat mempersiapkan tubuh untuk melawan serangan infeksi virus corona ini di masa yang akan datang. Cara pelaksanaan vaksinasi corona ini terbagi menjadi 4 gelombang. Gelombang 1 dan 2 dilaksanakan pada bulan Januari hingga bulan April 2021, sedangkan gelombang 3 dan 4 dilakukan pada bulan April 2021 hingga bulan Maret 2022. Nah, pada gelombang 1 ini yang menjadi sasaran adalah seluruh tenaga kesehatan beserta mahasiswa yang menjalani pendidikan kedokteran dan sedang bekerja pada fasilitas kesehatan. Nah, pada gelombang keduanya yang menjadi sasaran adalah petugas publik dan lansia yang berusia di atas 60 tahun. Nah, pada gelombang 3 sasarannya adalah masyarakat yang rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Nah, pada gelombang yang keempat ini yang menjadi sasaran adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya yang berdekatan dengan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Nah, syarat menerima vaksin corona adalah tidak sedang terpapar virus corona, berusia di atas 18 tahun, tidak sedang hamil atau menyusui, tekanan darah yang stabil, tidak sedang mengidap penyakit kronik ataupun autoimun. Alur pelaksanaan dari vaksinasi corona ini adalah yang pertama itu melakukan pengisian form pendaftaran yang sudah disediakan. Yang kedua, melakukan cek kesehatan kronis. Yang ketiga, melakukan pengecekan suhu tubuh. Yang keempat, pengecekan tekanan darah. Yang kelima, proses pemberian vaksinasi. Yang enam, proses reaksi tubuh terhadap vaksinasi. Di sini seseorang yang telah divaksin harus menunggu selama 30 menit untuk melihat reaksi tubuhnya. Nah, yang terakhir, proses pemberian kartu vaksinasi. Apakah vaksinasi dilakukan hanya satu kali? Tidak, vaksinasi dilakukan secara 2 tahap. Vaksinasi corona tahap kedua bisa dilakukan sesuai jadwal apabila sudah melakukan vaksinasi tahap pertama. Nah, mengapa perlu melakukan vaksinasi? Yang pertama, menciptakan sistem kekebalan tubuh agar antibodi dapat mengenali dan cepat melawan virus corona di masa yang akan datang. Nah, yang kedua, mendorong tubuh untuk membuat herd immunity. Nah,
Apakah setelah menerima vaksin dari corona ini tidak dapat terjangkit virus ini? Jawabannya tidak. Meskipun sudah menerima vaksin ini, tetap berkemungkinan terjangkit oleh virus ini. Lalu untuk apa melakukan vaksinasi? Vaksinasi corona ini memiliki sifat meminimalisir masyarakat yang terinfeksi virus corona ini. Jadi vaksinasi ini merupakan upaya pemerintah untuk menekan jumlah masyarakat yang terinfeksi. Apabila kita sudah menerima vaksin ini, seharusnya antibodi yang ada dalam tubuh kita sudah berhasil mengenal dan mampu melawan virus ini. Sehingga jika suatu saat nanti tubuh kita terinfeksi oleh virus ini, maka antibodi kita dapat dengan cepat melawan virus tersebut sehingga tubuh kita tidak akan terinfeksi dengan virus ini secara keseluruhan. Nah, maka dari itu yuk ikuti vaksinasi corona untuk mencegah terjangkitnya virus corona. Sekian presentasi yang saya lakukan. Apabila ada kesalahan penuturan kata, saya mohon maaf dan terima kasih atas kesediaan kalian untuk menonton video saya.